Teman-teman yang main cryptocurrency wajib nonton video ini dari awal sampai akhir. Yes, kenalin. Di video kali ini gue bawa satu buah smartphone mid-range dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy A55 5G. Nah, kenapa gue bisa bilang teman-teman yang investor kripto untuk nonton video ini dari awal sampai akhir? Soalnya gue bisa bilang Samsung Galaxy A55 5G ini adalah salah satu smartphone paling aman nih buat teman-teman investor kripto yang pengen naruh wallet di smartphone ini. Nah, jadi setelah gue pakai Samsung Galaxy A55 5G ini selama kurang lebih sekitar 2 minggu terakhir, gue nemuin banyak banget fakta-fakta menarik tentang Samsung Galaxy A55 5G. Sekalian juga di video kali ini gue pengen kupas tuntas nih guys, semua tentang Samsung Galaxy A55 5G, kira-kira HP ini tuh worth it apa enggak buat dibeli. So pastiin buat teman-teman yang nonton video ini, kalian bisa nonton videonya dari awal sampai akhir. Dan tanpa lama-lama, ini adalah Samsung Galaxy A55 5G, dan langsung aja check this out. Alright, sebelum kita bahas lebih lanjut soal Samsung Galaxy A55 5G ini, mungkin pertama-tama kita bakal start dulu dari sektor desainnya nih guys, yang menurut gua tuh udah upgrade banget. Yes, jadi di sini kalau seandainya kita ngomongin smartphone ini secara desain, Samsung Galaxy A55 5G ini tuh udah upgrade banget ketimbang Samsung Galaxy A54 5G. Dimana teman-teman bisa lihat ya, meskipun secara desain overallnya HP ini tuh bisa dibilang 11-12 sama A54 5G, tapi kalau seandainya kita ngomongin smartphone ini dari segi build quality-nya, menurut gua A55 5G ini tuh 2 kali lipat lebih bagus nih guys, timbang Samsung Galaxy A54 5G. Yes, teman-teman bisa lihat di sini tuh sekarang untuk frame-nya sendiri, Samsung Galaxy A55 5G itu udah pakai frame aluminium. Dan frame-nya ini tuh menurut gua ngasih feel yang mewah banget nih guys. Sampai-sampai gue bisa bilang feel-nya ini tuh setara sama smartphone flagship. Baik bagian depan atau belakang, Samsung Galaxy A55 5G ini tuh juga udah dibekali sama Corning Gorilla Glass Victus Plus. Sehingga kalau seandainya kita bandingin sama mid-range lainnya yang ada di pasaran sekarang sih, gue bisa bilang guys, Samsung Galaxy A55 5G ini adalah juaranya. Nah, masih ngomongin soal desainnya juga, sekarang ini Samsung Galaxy A55 5G juga hadir dengan key island di bagian frame-nya. Dan dari segi dimensinya pun di bagian depan sekarang ini juga udah upgrade nih guys. Kali ini udah pakai ukuran layar di 6,6 inci. Yes, jadi perubahan selanjutnya yang gua rasain signifikan banget yaitu adalah dari ukuran layarnya yang sekarang udah lebih gede timbang A54 5G. Dimana dengan layar yang lebih gede, Samsung Galaxy A55 5G ini tuh lebih enak nih guys buat dipakai untuk kebutuhan multimedia. Karena secara panelnya pun HP ini juga udah pakai panel Super AMOLED beresolusi Full HD Plus 120Hz, yang dimana meskipun secara bezelnya menurut gua Samsung Galaxy A55 5G ini tuh nggak tipis-tipis amat, tapi HP ini tuh layarnya udah dibekali sama HDR10 Plus nih guys. Gak lupa juga stereo speaker juga udah hadir di Samsung Galaxy A55 5G ini. Jadinya kalau seandainya gue disuruh nilai smartphone ini dari segi desain, layar, dan juga audionya, gue bakal kasih HP ini skornya di 9/10 nih guys. Karena menurut gue secara desain, layar, dan juga audionya, HP ini tuh menurut gue udah cakep banget nih guys. Untuk ukuran mid-range dengan harga 5 jutaan. Nah, lalu lanjut ke sektor berikutnya, ini adalah sektor yang penting banget buat teman-teman simak, yaitu adalah overall experience dan juga performance dari Samsung Galaxy A55 5G ini. Di sini mungkin pertama-tama gue pengen kasih tahu spesifikasinya dulu nih guys, dimana HP ini tuh dibekali sama Exynos 1480 dengan RAM 8GB dan storage 256GB, yang dimana by default HP ini juga udah dibekali sama versi software terbaru nih guys, yaitu Android 14 dan juga One UI 6.1. Buat teman-teman yang butuh storage lebih pun juga tenang aja, karena HP ini tuh masih dibekali sama slot micro SD. Tapi lepas dari itu semua, HP ini tuh ternyata punya security yang advance banget nih guys, dengan Samsung Knox Vault-nya. Yes, jadi buat teman-teman yang belum tahu, Knox Vault ini adalah sebuah sistem security yang biasanya ada di smartphone flagshipnya Samsung. Dan kali ini tuh Samsung ngehadirin fitur tersebut di Samsung Galaxy A series nih guys, yang bikin smartphone ini tuh jadi super aman dari para peretas atau para hacker.
Kayak contohnya, mungkin tadi di awal gue sempet bilang ke teman-teman yang investor kripto, trader saham, ataupun yang suka investasi di instrumen finance lainnya, di HP ini tuh ada satu buah fitur yang nggak pernah gue temuin di smartphone dari merek lain nih guys, yaitu Secure Folder. Nah, dengan Secure Folder ini, teman-teman tuh bisa taruh semua data penting kalian seperti foto, video, ataupun dokumen-dokumen yang penting di Secure Folder ini. Even bahkan buat teman-teman yang pemain kripto ataupun trader saham, kalian juga bisa taruh exchange ataupun wallet-wallet kripto kalian langsung di Secure Folder ini nih guys. Jadinya kalau seandainya amit-amit HP kalian dihack ataupun dicuri, si pencuri atau hacker tersebut tuh nggak bakal bisa ngeakses semuanya yang ada di dalam Secure Folder ini. Dan ini menurut gue adalah satu buah fitur yang sangat dibutuhkan sama smartphone mid-range nih guys. Jadinya gue berharap di tahun 2024 ini sistem security dari smartphone itu tuh bisa semakin advance lagi. Karena kalau saya lihat teman-teman yang mantau cryptocurrency sekarang tuh lagi naik-naiknya nih guys. Dan biasanya kalau harga lagi begini, biasanya tuh hacker pada berkeliaran untuk ngehack wallet kripto kalian. Jadinya buat nge-prevent itu semua, gue saranin teman-teman juga buat aktifin fitur auto blocker di Samsung Galaxy A55 5G ini. Karena dengan fitur auto blocker ini, teman-teman tuh nggak bakal bisa menginstal aplikasi-aplikasi yang mencurigakan nih guys. Yang biasanya dikirim via undangan palsu di WhatsApp kalian. So, untuk urusan security system, gue bakal kasih skor HP itu di 10/10. Soalnya, kalau kita ngomongin soal security system, kayaknya nggak ada deh guys. Smartphone mid-range yang security systemnya se-advance Samsung Galaxy A55 5G ini. Nah, lalu tadi setelah kita ngebahas soal security system, gue juga yakin teman-teman bakal nanya ke gue gimana performa dari Exynos 1480 ini. Di sini, jujur kalau seandainya gue disuruh nge-rate nilai HP ini dari 1 sampai 10 untuk sektor performa, mungkin gue bakal kasih skornya di 8,5 dari 10 nih guys. Jujur, gue kasih skornya segini tuh karena gue puas banget sama performa dari Samsung Galaxy A55 5G ini. Dimana untuk pemakaian sehari-hari seperti untuk multitasking, sosmedan, ataupun chatting, even gaming, semuanya tuh menurut gua aman banget guys. Gue bisa bilang begini karena gua udah cobain smartphone ini untuk main game berat, HP ini tuh menurut gua performanya lancar banget. Tapi dengan catatan teman-teman tuh bisa aktifin dulu nih guys, alternate game performance di game boosternya sama nyalain juga game plugins dan juga game booster plus. Jadinya kalau seandainya fitur-fitur tersebut udah kalian aktifin, teman-teman tuh bakal bisa nikmatin frame rate di 35 sampai 50 fps even di map Fontaine ataupun Sumeru. Dan yang bikin gue salut, meskipun gue mainin di map yang berat tersebut, HP ini tetap bisa ngasilin performa yang cukup bagus nih guys, dengan suhu maksimal di 43 derajat. Jadinya untuk stigma kalau Exynos itu lemot ataupun panas, teman-teman bisa buang semuanya jauh-jauh karena ini tuh udah nggak relevan. Dan overall gue bisa bilang gue puas banget sama performa dari Samsung Galaxy A55 5G ini. Nah, terus sekarang kita lanjut ke sektor berikutnya yang sering banget dipermasalahin sama haters Exynos, yaitu adalah daya tahan baterainya. Di sini, jujur sepanjang pemakaian gue sekitar 2 minggu terakhir, gue bisa bilang smartphone itu secara baterainya oke banget loh guys. Meskipun secara ukurannya ini tuh standar smartphone mid-range yaitu di 5000 mAh. Tapi menurut gue, Exynos 1480 ini tuh kali ini udah beda guys. Performanya kenceng, tapi daya tahan baterainya juga menurut gue awet banget. Gue tuh gak pernah kehabisan baterai meskipun gue pakai HP ini selama 1 harian lebih. Dimana untuk SOT-nya pun yang gue dapetin, ini menurut gue juga oke banget guys. Bisa sampai 8 atau 9 jam dan ini tuh menurut gue oke banget untuk ukuran smartphone mid-range. Cuman kalau kita ngomongin soal kekurangan, sayangnya smartphone ini tuh udah nggak dibekali lagi sama charger bawaan. Even di PO-nya kemarin kayaknya Samsung juga nggak ngasih bonus charger bawaan nih guys. Kayak yang dilakuin di smartphone Samsung sebelumnya. Tapi kalau untuk kemampuan chargingnya sendiri, overall menurut gue juga biasa aja, yaitu cuma sampai 25 watt. Jadinya kalau seandainya kita ngomongin soal baterainya sendiri, untuk skornya gue mungkin bisa kasih di 9/10 nih guys. Tapi kalau seandainya kita ngomongin soal chargingnya, mungkin gue bakal kasih skornya di 6/10 aja. Nah, lalu sebelum kita lanjut ke sektor berikutnya, yaitu adalah sektor kamera, mungkin gue bakal bahas dulu satu buah anti gores yang cocok banget buat Galaxy A55 5G ini nih guys, yaitu Phone Me Flex Glass.
Yes, jadi ini adalah anti gores andalan gua yang udah gua pakai selama kurang lebih sekitar 4 tahun terakhir ini. Dimana jujur ini adalah anti gores yang bikin gua berpaling dari tempered glass biasa nih guys, yang gampang pecah dan juga kurang gitu awet. Jadi di sini tuh Formi Flex Glass secara feel-nya ini tuh menurut gua mirip banget sama tempered glass pada umumnya. Tapi yang membedakan si Formi Flex Glass ini tuh punya ketipisan yang jauh lebih tipis nih guys, ketimbang tempered glass konvensional, dan juga ini anti pecah. Jadinya tentu aja karena sifatnya ini tuh nggak bisa pecah, jadinya anti gores ini tuh bakal durable banget. Dan satu hal lagi yang gue suka dari Formi Flex Glass ini yaitu adalah garansi yang mereka kasih nih guys. Mereka tuh ngegaransiin Flex Glass kalian kalau seandainya kalian itu salah pasang. Dan mereka juga bakal kasih garansi buat teman-teman nih guys, kalau seandainya Flex Glass yang mereka kirim ini tuh nggak presisi. Yang lebih keren lagi, di dalam satu packaging ini teman-teman juga bakal dapetin 2 buah Flex Glass langsung di dalam packagingnya. Dan harganya juga affordable banget nih guys, cuma 65-75 ribu. Dan kalau seandainya teman-teman pengen, bisa langsung aja klik link yang udah gua taruh di kolom deskripsi. Nah, lanjut satu berikutnya yaitu ngebahas soal kamera dari Samsung Galaxy A55 5G ini. Di sini sebenarnya kalau seandainya kita ngomongin soal spesifikasi kameranya, sebenarnya tuh nggak ada hal yang beda banget ketimbang Galaxy A54 5G guys. Di sini secara spesifikasinya Galaxy A55 5G itu masih pakai setup yang sama, yaitu kamera utama 50 megapiksel. Dimana kamera ini juga ditemani dengan 2 buah kamera lainnya nih guys, yaitu kamera ultrawide 12 megapiksel dan juga kamera makro 5 megapiksel. Dari segi kamera depannya pun Galaxy A55 5G juga nggak berubah, yaitu pakai resolusi 32 megapiksel. Dan untuk hasil fotonya sendiri, overall teman-teman bisa lihat langsung nih guys, sampel-sampel foto yang udah gua jepret pakai Galaxy A55 5G ini. Di sini sih menurut gua kalau secara overall HP ini tuh menurut gua hasil fotonya udah cukup tajam dan punya HDR yang udah oke banget. Tapi satu hal yang sebenarnya gua nggak gitu expect dari Galaxy A55 5G ini ada di skin tone dan juga warnanya nih guys, yang menurut gua termasuk cukup natural. Jadi kalau seandainya dulu itu Samsung terbiasa sama ngasih foto dengan warna yang gonjreng, kali ini tuh Samsung udah berubah karakter fotonya. Dimana gue udah pakai HP ini untuk foto orang nih guys, dan hasilnya menurut gue secara overall ini tuh warnanya natural banget. Cuman emang kekurangannya menurut gue mode portraitnya kadang-kadang tuh masih ada hit and miss-nya. Tapi harusnya sih masalah ini bisa segera diperbaiki ya guys, via perbaikan dari software update selanjutnya. Nah, terus hal yang sama juga terjadi di kamera depannya, di mana menurut gua HP ini tuh punya warna yang natural banget. Dan lanjut ke foto low light, di sini kamera depan dari Galaxy A55 5G ini surprise ini juga udah oke banget. Hal yang sama juga gua rasain di kamera belakangnya, di mana HP ini juga punya nightography yang oke banget. Soalnya teman-teman bisa lihat nightography yang gua udah jepret pakai Galaxy A55 5G ini nih guys. Dari segi detailnya, warna, exposure, dan juga yang lain-lainnya, semuanya tuh menurut gua masih kelihatan detail dan juga natural banget. Even kalau seandainya dipakai untuk foto orang di kondisi low light pun, HP ini juga bisa ngasilin foto yang detail dan juga skin tone yang akurat. Jadinya untuk urusan foto-foto mungkin gue bisa kasih HP ini skornya di 8,5 dari 10 nih guys. Karena secara overall HP ini tuh punya hasil foto yang udah memuaskan banget. Nah, lalu di sini nggak cuman berhenti di sektor fotonya aja, tapi videonya pun Galaxy A55 5G ini menurut gue juga memuaskan banget. Dimana untuk rekaman videonya sendiri, Samsung Galaxy A55 5G ini tuh bisa nge-record sampai 4K 30 fps nih guys, di kamera depan dan juga kamera belakang dengan hasil yang menurut gua udah oke banget. Baik dari segi detail, stabilisasi, ataupun warnanya, overall gua nggak ada komplain sama sekali sama hasil videonya. Jadinya untuk hasil videonya sendiri, untuk kamera depan dan juga kamera belakangnya, mungkin gua bakal kasih skornya di 8/10 nih guys. Karena overall videonya tuh menurut gua udah oke banget. So guys, jadi gue lagi nyobain perekaman kamera depannya Samsung Galaxy A55 5G. Dan ini gue record di resolusi paling tingginya ya, yaitu di 4K 30 fps. Jadi
kira-kira kurang lebih kayak begini untuk hasil rekaman videonya. Menurut teman-teman gimana nih buat dari segi stabilisasinya, sama kira-kira gimana buat audionya? Teman-teman mungkin bisa nilai sendiri kira-kira gimana overall hasil rekaman videonya. Thank you. Nah, terus kita lanjut ke sektor terakhir, yaitu ngebahas soal harga dan juga kesimpulan dari Samsung Galaxy A55 5G ini. Di sini kalau seandainya kita cek di marketplace online seperti di Tokopedia, sebenarnya tuh udah banyak banget ya guys yang jual HP ini dengan harga mulai dari 5,5 jutaan aja. Dengan storage tersebut, teman-teman masih bisa buat dapetin yang varian 256 GB. Cuman emang di sini kekurangannya untuk link pembelian yang gue share di bawah ini tuh warnanya random ya guys. Jadinya teman-teman tuh nggak bisa pilih warna sesuai sama yang kalian mau. Tapi kalau seandainya teman-teman pengen beli di website Samsung juga monggo aja guys. Harganya tuh ada di 5.999.000. Dan menurut gua dengan harga tersebut Galaxy A55 5G ini tuh worth it banget nih guys. Apalagi kalau seandainya nanti THR kalian udah cair. Yes, gue bisa bilang begini karena Galaxy A55 5G adalah smartphone mid-range dengan security system paling advance yang ada di Indonesia saat ini. Dan dari sektor lainnya pun menurut gua Galaxy A55 5G ini tuh udah oke banget nih guys. Kayak contohnya dari segi desain, build quality, layar, audio, performa, baterai, dan juga kameranya, HP ini tuh menurut gua udah oke banget. Dan HP ini juga bakal dapetin update software yang menurut gua masih panjang banget guys, yaitu 4 tahun untuk software update dan juga 5 tahun untuk security patch. Lalu nggak ketinggalan juga fitur-fitur esensial lainnya seperti NFC, IP67, dan juga bypass charging juga udah tersedia di Samsung Galaxy A55 5G ini. Jadinya secara overall menurut gua HP ini tuh worth it banget nih buat teman-teman beli di bulan Ramadan ini atau di tahun 2024. Jadinya palingan segitu dulu aja video kita untuk review dari Samsung Galaxy A55 5G ini. Seperti biasa, buat teman-teman yang suka sama video ini bisa langsung aja untuk klik tombol like dan juga subscribe channel ini ya. Gua Bang Jo pamit dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye!